Shalom, saudara yang kekasih. Puji Tuhan, kita sudah ada di tanggal 16 Maret tahun 2021 dan kita akan dengarkan renungan kita untuk pagi hari ini dengan judul Kelemah Lembutan. Kelemah Lembutan. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Engkau harus mempelajari pelajaran penting tentang apakah artinya menjadi seorang manusia di dalam pemandangan Allah, yaitu menjadi seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Menjaga kepentingan orang lain lebih suci daripada engkau menjaga kepentinganmu sendiri. Itu harus dijalankan dalam hidupmu dan kebiasaanmu setiap hari. Menunjukkan bahwa engkau bukannya anak nakal atau seorang pelajar bodoh di dalam sekolah Kristus. Egoisme tidak terdapat di dalam hati di mana Kristus berdiam. Kalau disayangi, itu akan mengeluarkan segala sesuatu yang di sampingnya. Akan dibawanya engkau mengikuti kecenderungan hati ganti kewajiban, menjadikan diri pokok pikiran, dan memuaskan serta memanjakan dirimu ganti berusaha menjadi suatu berkat bagi orang lain. Keperluanmu, kesenangan hatimu akan mendahului segala apapun. Kebahagiaan yang benar haruslah didapat, bukan dalam pemanjaan diri dan usaha menyenangkan diri, melainkan dalam belajar dari Kristus. Barang siapa yang percaya kepada hikmat mereka sendiri dan mengikuti jalan-jalannya sendiri, hidup dengan bersungut-sungut pada tiap-tiap langkah. Karena beban yang diikat oleh kekikiran atas mereka itu adalah begitu berat. Yesus mengasihi orang-orang muda, dan ia rindu supaya mereka memiliki perdamaian yang hanya ia saja dapat karuniakan. Ia menyuruh mereka supaya belajar kepadanya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Anugerah yang indah ini jarang sekali tampak dalam orang-orang muda zaman sekarang ini, meskipun dalam orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Jalan-jalan mereka sendiri tampak benar dalam pemandangannya. Dalam menerima nama Kristus, mereka tidak menerima tabiatnya. Oleh sebab itu mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang kesukaan dan perdamaian yang akan didapat dalam pekerjaannya. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya berbahagia. Itu tidak menghasut perbantahan, tidak memberikan kembali jawaban yang marah, melainkan meneduhkan tingkah laku yang menjengkelkan dan memancarkan kelemah lembutan yang dirasakan oleh semua di dalam lingkungan yang dibahagiakannya. Di mana saja disayangi, dijadikannya keluarga-keluarga dunia ini menjadi satu bagian dari keluarga yang besar di surga. Saudara, puji Tuhan, ini karakter yang dibutuhkan oleh bukan hanya orang muda, bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya bapak-bapak, tetapi dibutuhkan oleh semua orang, yaitu kelemah lembutan. Tetapi dari pelajaran kita untuk pagi hari ini, kelemah lembutan ini berhubungan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati, kelemah lembutan, ini kesabaran adalah buah-buah. Kalau dalam kitab Galatia pasal 5 ini disebut dengan buah-buah roh. Kenapa disebut dengan buah-buah roh? Inilah pekerjaan roh. Inilah Allah Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Kita tidak akan mampu menjadi orang yang lemah lembut, mampu untuk menjadi orang yang baik, sabar, kalau tidak ada memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Itulah sebabnya bahkan kelemah lembutan yang dibutuhkan oleh setiap orang muda, setiap orang Kristen, setiap bapak, setiap ibu adalah roh yang bekerja di dalam hati kita. Jadi kalau kita mau memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati, maka yang kita butuhkan adalah kita perlu bekerja sama dengan Allah. Dalam hal ini bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menempati hati kita. Melalui kehidupan Yesus kita mengenal kehidupan Yesus. Dia adalah seorang sosok yang menjadikan dirinya contoh untuk kita ikuti.
Jadi dengan melihat kehidupan Yesus, dengan berpedoman pada kehidupan Yesus, maka kita akan memiliki karakter di dalam kehidupan kita, karakter yang baik, yang berkenan kepada Allah. Mari hari ini jadikanlah hidup kita berarti bagi orang lain dengan mencerminkan tabiat Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita dapat menjadikan orang lain berbahagia oleh karena mereka juga dapat menjalankan sifat yang kita teladani, yang kita jangkitkan juga kepada mereka. Jangan lupa untuk jadi lemah lembut hari ini, tetap rendah hati, tetap bersabar dalam menghadapi hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah kami belajar di pagi ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dengan kasih-Mu, dengan cinta dan kasih sayang Tuhan, agar hari ini apapun yang kami hadapi, bahkan tantangan-tantangan kami akan hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan kami hari ini menjadi umat-umat Tuhan yang memancarkan kasih-Mu kepada setiap orang di sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.